Sebelum nama Indonesia terukir di peta dunia, tanah Nusantara sudah lebih dulu dihuni oleh peradaban-peradaban besar. Kerajaan-kerajaan kuno yang berdiri megah menjadi saksi bisu awal mula sejarah bangsa ini ditulis. Dari hutan Kalimantan hingga pesisir Jawa, dari Sumatera hingga pelosok tanah air, terbentang jejak kejayaan para raja, prasasti sakral, hingga warisan budaya yang abadi. Di episode kali ini, Jejak Kerajaan Nusantara akan mengajak kalian menelusuri waktu, mengungkap cerita 5 kerajaan tertua yang pernah berdiri di bumi Nusantara. Siapa mereka? Seperti apa kejayaannya? Dan bagaimana peninggalannya masih hidup hingga kini? Bersiaplah menyelami sejarah agung yang nyaris terlupakan, karena inilah kisah para pendiri peradaban Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, tiap wilayah menyimpan kisah masa lalu yang membentuk identitas bangsa. Salah satu warisan sejarah yang paling berharga adalah keberadaan kerajaan-kerajaan kuno yang pernah berdiri dan berkembang di berbagai daerah. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan politik masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi bagi peradaban Indonesia masa kini. Melalui berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, hingga artefak kuno, kita bisa menelusuri jejak keberadaan dan kejayaan mereka. Berikut ini adalah 5 kerajaan tertua yang telah mewarnai lembaran sejarah Nusantara. 1. Kerajaan Kutai, abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan paling awal yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini berdiri di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Muara Kaman, yang berada di tepi Sungai Mahakam. Berdasarkan penelitian arkeologis, Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti yang dikenal sebagai prasasti Yupa, yang dibuat menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti-prasasti tersebut menjadi sumber utama yang memberikan informasi tentang raja-raja Kutai. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan dermawan. Di bawah kepemimpinannya, Kutai mencapai masa kejayaan dan menjadi pusat peradaban yang memiliki kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam pertambangan emas. Raja Mulawarman juga dikenal karena memberikan hadiah besar kepada para Brahmana, berupa ribuan ekor sapi, yang menunjukkan kuatnya pengaruh agama Hindu di kerajaan ini. Sayangnya, kejayaan Kutai tidak berlangsung selamanya. Kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia, yang merupakan penguasa terakhir dari dinasti tersebut. Meskipun begitu, warisan sejarah dan budaya dari kerajaan Kutai tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran sejarah Indonesia. 2. Kerajaan Tarumanegara, abad ke-4 7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu paling berpengaruh yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan mengalami keruntuhan pada abad ke-7. Kerajaan ini berlokasi di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor, Jawa Barat. Tarumanegara berkembang pesat berkat letaknya yang strategis di dekat pesisir utara Jawa Barat dan dekat jalur perdagangan. Keberadaan Tarumanegara diketahui melalui peninggalan prasasti yang ditemukan di berbagai tempat, seperti prasasti Ciruteun, prasasti Kebon Kopi, dan lainnya. Prasasti-prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, yang menunjukkan bahwa kerajaan ini mendapatkan pengaruh budaya yang kuat dari India. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah jejak kaki raja yang diukir di batu, yang diyakini sebagai jejak kaki Raja Purnawarman, salah satu penguasa besar kerajaan ini. Raja Purnawarman dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan kepemimpinan luar biasa. Ia memerintahkan pembangunan saluran air dan irigasi untuk membantu masyarakat dalam mengelola pertanian. Tarumanegara tidak hanya menonjol dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang keagamaan, karena menjadi pusat penyebaran ajaran Hindu di wilayah barat Pulau Jawa. Meski akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Sunda dan Galuh, jejak kejayaan Tarumanegara masih dapat dilihat dari peninggalan prasasti dan pengaruh budayanya yang terus berlanjut dalam masyarakat Sunda. 3. Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang sangat berpengaruh di wilayah barat Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, kerajaan ini berkembang pesat di wilayah Sumatera, khususnya di sekitar Palembang, Sumatera Selatan.
Pendiri kerajaan ini adalah seorang tokoh bernama Dapunta Hyang Srijayanasa, yang memimpin ekspansi dan pengaruh Sriwijaya hingga ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat dan menjadi pusat perdagangan internasional pada masanya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka menjadikan Sriwijaya sebagai penghubung utama antara India dan China. Selain menjadi pusat perdagangan, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pelajar dan biksu dari mancanegara, termasuk dari India dan Tiongkok, yang datang ke Sriwijaya untuk belajar, termasuk biksu terkenal dari Tiongkok, Ising, yang menuliskan catatan penting tentang kerajaan ini dalam perjalanannya ke India. Dalam bidang pemerintahan dan militer, Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh dan mampu menguasai wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau sekitar, seperti Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Thailand bagian selatan. Dengan kekuatan maritim yang luar biasa, Sriwijaya menjaga kestabilan wilayah dan jalur perdagangannya dari ancaman luar. Namun, seiring waktu, Sriwijaya mengalami penurunan. Serangan dari kerajaan lain seperti Chola dari India Selatan, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru di Jawa seperti kerajaan Singhasari dan Majapahit, membuat pengaruh Sriwijaya melemah. Meskipun begitu, peninggalan dan pengaruh budaya Sriwijaya tetap dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Mataram Kuno, abad ke-8 11 Masehi. Kerajaan Mataram Kuno merupakan salah satu kerajaan bersejarah di Nusantara yang pernah berjaya di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan bertahan hingga abad ke-11. Dalam catatan sejarah, kerajaan ini juga dikenal dengan nama Bumi Mataram, yang menjadi pusat kekuasaan penting pada masa itu. Letaknya berada di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya, sebuah wilayah subur yang strategis bagi pertumbuhan politik, ekonomi, dan budaya. Pendirian kerajaan Mataram Kuno dikaitkan dengan seorang tokoh besar bernama Raja Sanjaya, yang memiliki gelar kehormatan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang arif, penuh kebijaksanaan, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang agama, budaya, dan pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai pemeluk Hindu yang taat, yang berperan penting dalam penyebaran agama Hindu di kawasan Jawa. Salah satu peninggalan penting yang menjadi bukti eksistensi kerajaan Mataram Kuno adalah Prasasti Canggal. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa, dua unsur yang menunjukkan pengaruh budaya India yang sangat kuat pada masa itu. Prasasti ini ditemukan di daerah Gunung Wukir, sekitar kawasan Magelang, Jawa Tengah. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa pada tahun 654 Saka, atau sekitar 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga, simbol pemujaan terhadap Dewa Siwa, di Bukit Stirangga. Tindakan ini menunjukkan dedikasi sang raja terhadap ajaran Hindu, khususnya aliran Siwaisme. Pembangunan tempat suci tersebut juga mengindikasikan adanya sistem keagamaan yang sudah mapan di wilayah tersebut sejak dini. Sepanjang sejarahnya, Mataram Kuno tidak hanya dikenal sebagai kerajaan yang menganut Hindu. Pada periode selanjutnya, kekuasaan kerajaan ini juga dikuasai oleh Wangsa Shailendra, dinasti yang menganut ajaran Buddha Mahayana. Di bawah Wangsa Shailendra, Mataram berkembang menjadi pusat keagamaan Buddha yang penting dan menghasilkan karya arsitektur monumental seperti Candi Borobudur yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Konflik dan perebutan kekuasaan antara dua dinasti besar, Sanjaya dan Shailendra, menjadi bagian dari dinamika sejarah Mataram Kuno. Namun demikian, kerajaan ini tetap menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang seni, budaya, serta pembangunan infrastruktur keagamaan. Pada akhirnya, karena berbagai faktor seperti letusan Gunung Merapi, perubahan geografis, serta tekanan politik dan militer, pusat kerajaan Mataram Kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pergeseran ini menandai transisi menuju era kerajaan-kerajaan besar berikutnya di Tanah Jawa. 5. Kerajaan Majapahit, abad ke-13 15 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar, terkuat, dan paling berpengaruh yang pernah berdiri di wilayah Nusantara. Dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang berhasil menyatukan banyak wilayah di Asia Tenggara, Majapahit menjadi simbol kejayaan peradaban Indonesia masa lampau. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi,
bertepatan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Awal mula berdirinya Majapahit berhubungan erat dengan keruntuhan kerajaan Singhasari akibat serangan dari Jayakatwang, Raja Kediri. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Singhasari, kemudian menyusun kekuatan dengan bantuan pasukan Mongol yang diutus oleh Kaisar Kubilai Han dari dinasti Yuan, Tiongkok. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa, lalu mendirikan kerajaan Majapahit di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Pada masa awal, pusat pemerintahan Majapahit berada di Mojokerto. Namun pada masa pemerintahan Jayanegara, putra Raden Wijaya, yang memerintah antara tahun 1309 hingga 1328, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Trowulan. Pada masa kekuasaan berikutnya, terutama saat Girindrawardhana memimpin, pusat kerajaan Majapahit sempat berpindah ke Kediri. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada era pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi, yang memerintah bersama Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah tokoh legendaris yang sangat berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Dalam Sumpah Palapanya yang terkenal, Gajah Mada berikrar tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kepemimpinan Gajah Mada sebagai pati memperkuat posisi Majapahit sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit ke berbagai daerah, mulai dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga bagian timur Indonesia, bahkan sampai ke sebagian wilayah Filipina. Ekspansi ini membuat Majapahit dijuluki sebagai kerajaan maritim dengan pengaruh politik dan ekonomi yang sangat luas. Tak hanya dalam bidang militer dan pemerintahan, Majapahit juga menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Karya-karya sastra besar seperti Negara Kertagama karya MPU Prapanca dan Sutasoma karya MPU Tantular lahir pada masa ini. Dari kitab-kitab ini pula muncul semboyan yang sangat dikenal hingga kini, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam bidang arsitektur, Majapahit menghasilkan banyak candi, gerbang, dan bangunan indah yang terbuat dari bata merah, seperti Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan Candi Waringin Lawang. Struktur bangunan ini menjadi ciri khas arsitektur Majapahit yang megah dan penuh simbolisme. Namun seiring waktu, Majapahit mulai melemah. Konflik internal, perebutan kekuasaan antar bangsawan, dan serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di pesisir utara Jawa membuat posisi Majapahit semakin terjepit. Keruntuhan Majapahit diperkirakan terjadi sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Setelah itu, pengaruh kerajaan ini tergantikan oleh kemunculan kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak dan Cirebon. Itulah 5 kerajaan tertua yang pernah berjaya di Nusantara: Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, hingga Majapahit. Masing-masing meninggalkan jejak peradaban yang tak hanya membentuk sejarah, tapi juga mengakar dalam identitas bangsa kita. Dari batu prasasti hingga candi megah, dari kitab kuno hingga tradisi yang masih hidup, semuanya adalah warisan tak ternilai yang patut kita jaga dan pelajari. Terima kasih telah menelusuri waktu bersama kami di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tempat di mana sejarah bukan hanya dikenang, tapi dihidupkan kembali.